Nah. Makasih banyak. Ntar geser dikit kiri. Bisa nggak? Ayo. Novena sedikit dong, Novena. Dah semua. Yuk, Novena gimana melihat Feral akhirnya sudah dilantik jadi anggota DPR RI? Alhamdulillah, bersyukur banget. Dari tadi subuh jam 4 aku udah bangun duluan. Aku yang excited banget karena aku yang deg-degan, Feral yang dilantik. Padahal ya bersyukur, mudah-mudahan Feral sehat karena jadi anggota DPR RI itu benar-benar kita harus mentalnya kuat, harus banyak sholat, banyak sedekah, harus banyak terus ya ke masyarakat, khususnya dapilnya dia ya, karena kan jaring aspirasi sangat penting ya. Dan ternyata katanya udah keinginannya dia sejak 2014 nemenin Mama Vena pelantikan gitu. Iya, kan Feral waktu itu aku ajak ke dapil pertama kali 2008 karena aku terpilih jadi anggota DPR 2009. Jadi waktu itu Feral masih SD sama Atala, itu dia tuh makan mie instan tuh di rumah warga, ke sekolah-sekolah. Nah dari situ dia lihat, oh ternyata kualitas pendidikan di Indonesia tuh masih perlu untuk dibenahi. Nah makanya alhamdulillah dia katanya pengen masuk komisi 10, aku bersyukur banget. Yang pastinya program pro rakyat harus 100% tersalurkan dengan baik. Makanya dia harus terjun langsung untuk jaring aspirasi. Pesan apa Mama Vena buat Feral? Iyalah, karena kan aku aja jadi anggota DPR 37 tahun. Feral di usia 28 tahun, Allah sayang banget, banyak kasih dia kemudahan. Tadi juga banyak banget tim suksesnya yang ngumpul, artinya dia banyak disayang sama orang. Tinggal gimana cara memaintain, karena jadi seorang politisi itu perlu konsistensi dan komitmen ya. Meyakinkan Feral buat tetap yakin sama langkahnya buat jadi diplomat dan anggota DPR seperti apa Mama Vena? Kalau aku melihat mungkin kalau dia udah puas di legislatif, dia bisa coba untuk terjun ke eksekutif ya. Karena kalau jadi eksekutif kan dia benar-benar jadi decision maker ya. Memang kalau legislatif juga decision maker, tapi kan kolektif kolegial. Tapi kalau aku lihat dari kemampuan Feral, apalagi kalau dia kuliah lagi atau dia belajar cepat, dia lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat, aku yakin dia bisa jadi the real politician gitu. Aset bangsa lah. Insya Allah. Novena juga tadi terlihat sampai meneteskan air mata saking bahagianya. Iya, iyalah bangga karena kan aku lihat perjalanan Feral ya di usia muda, nggak banyak anak muda yang mau terjun ke politik karena biasanya politik itu adalah kejam lah, politik itu bukan punyanya anak muda, tapi justru di negara-negara maju regenerasi politik itu sangat diperlukan. Seusia Feral itu milenial ya. Itu perlu banget kita tuh regenerasi di Indonesia karena politik itu kan dinamis dan mewakili. Kalau Feral kan saya tahu banget dia ingin menaikkan UMKM ya, apalagi di generasi muda, apalagi sekarang kan kita tahu e-commerce itu harus dimajukan, UMKM, dan daerah dia itu banyak banget daerah pabrik, mungkin kaum perempuan juga selalu pesan sama Feral. Mama Vena nyikapi apa Mama Vena? Aduh. Itu seperti apa Mama Vena? Sedikit Mama Vena. Ya pokoknya doain aja, ini kan udah dicari alamatnya. Mudah-mudahan alamatnya ini ketemu sehingga bisa patut untuk diundang ke pengadilan agama. Doain aja supaya cepat selesai. Ya. Gitu. Emang selama ini seperti apa Mama Vena? Ya masalah alamat. Oh, Mama Vena kabarnya menggugat cerai lagi, katanya pengen nikah lagi Mama Vena, bener nggak sih? Oh enggak, aku pengen fokus doain anak-anakku. Apalagi Fania nih udah kelas 3, fokus sama keluarga. Kayak gini nih, Feral pasti butuh banget keberadaan aku, doa aku. Kayaknya anak-anak aja deh. Berarti Jadi fokusnya kegiatan setelah yang kemarin ya. Kalau Allah kasih jodoh kan kita nggak pernah tahu. Tapi untuk saat ini fokus untuk anak-anak aja sih. tapi Mama Vena selama ini statusnya digantung-gantungin gitu, seperti apa sih Mama Vena yang dirasain Mama Vena? Sabar. Elah, dibalik lagi.
Oh jadi gini, kalau aku lihat Feral itu kampanyenya kan kreatif ya. Dia sangat menjunjung tinggi kreativitas. Artinya kalau dia ongkos politiknya aja dia bisa manage dengan baik, insya Allah dia nggak ada utang, ya insya Allah dia kalau jadi anggota DPR ya anggota DPR yang amanah dan patronah. Karena kan nggak ada beban lain ya kecuali bekerja. Nah yang paling masalah adalah kalau kita kampanye tapi utang misalkan, nah itu ongkos politiknya mungkin terlalu over, akhirnya maksain diri, nah mungkin akhirnya jadi dia tidak bisa independen. Tapi kalau saya lihat Feral semuanya terukur sih, insya Allah dia bisa aman. Mama Vena statusnya digantungan ini jadi terbebani nggak sih atau terbatas gitu aktivitasnya Mama Vena? Tante kalau sekarang lebih mati-mati nggak? Untuk Yang biar nggak terkena sekarang kan ada Lemhanas ya, kemudian ada 4 pilar kebangsaan. Setiap anggota DPR adalah anggota MPR. Jadi mereka diharapkan, apalagi kayak Feral ya, lebih idealis, lebih nasionalis. Ya namanya korupsi itu kan sebetulnya oknum ya, nggak bisa digeneralisasi kalau semua anggota DPR adalah koruptor, kan nggak juga. Ya tergantung orangnya dan visi misinya dan niatnya. Tante tapi lebih senang Feral jadi artis, pemain sinetron atau jadi politisi sih? Jadi semuanya, yang penting positif. Karena dari kecil Feral itu emang alhamdulillah anaknya aktif. Dari kecil dia udah debat bahasa Inggris, dia udah tahu apa yang dia mau, anaknya perfeksionis banget. Jadi cocok lah dia di bidang-bidang yang memang memerlukan mentalitas dan memerlukan fokus ya. Feral tuh fokus banget. Dia cocok lah jadi anggota DPR. Mama Vena katanya Feral nggak mau ngambil gajinya dulu nih setahun nih sebagai janjinya dia gitu. Katanya artis ke DPR nggak melulu soal uang gitu. Seperti apa Mama Vena? Oh kalau komitmen itu ya harus dijalankan ya, karena itu janji politik. Ya, mudah-mudahan itu bisa membantu masyarakat di Jawa Barat maju ya. Karena kalau sudah komitmen itu yang pasti harus dia lakukan. Oke. Mungkin ada surat komunikasi dengan Ya. Enggak. Nggak ada komunikasi Mama Vena sejauh ini. Awas pintu kaca. Itu nanti tugasnya lawyer aku ya. Oke, yuk buka yuk, blockingan buka yuk. Makasih Mama Vena.